Aku sama istriku sama-sama bekerja. Memang tak persilahkan kerja biar ada kegiatan, karena sebelum menikah dia bekerja dan kontraknya anggap mana singo taman safari. Loro rek wong loro pilek sepuran. Oke. Di awal-awal pernikahan aman-aman saja. Tapi lama kelamaan Pride sebagai Lana terganggu karena nggak bisa nge-provide waktu dan tenaga untuk istri. Intinya itu, menurut sampean bijak gak kayak ngono? Sekarang kan lagi kampanye ya, normalisasi wanita bekerja dan lain-lain. Masalah salah atau tidak aku nggak bisa memutuskan. Cuman kalau ada permohonan normalisasi berarti kan nggak normal. Kapan iki mari? Nanti tuwek lho. Ojo apa rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya tuwek. Lipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Walaza Dan saya Pian Briliante. Kita kembali hadir di telinga Anda. Gampang, nggak ngerepotin kamu kan? Gak kerepotin kamu kan? Nggak ngerugiin kamu kan? Love you all. Jangan lupa seperti ini. Jangan lupa bahagia. Love you all. Om Bram Monata yang punya bokong semok se-Jawa Timur. Aku rada ragu-ragu deh. Aku sakjane dia buka sih. Lu gak serius cuk. Judgement aja. Nyolok ya. Tapi maksudnya perilaku atau carane dhek nggoda iku nggoda wedok ngono lho, kudu lanang. Cari siapa? Enggak dah. Oh iya dah. Oh. Bagi yang punya alarm sama itu ya tergoda. Radar yang sama ya tergoda kayak ngono. Gak ada yang pingin ngajak aku jalan-jalan. Sisikat. Oh, enak sekali. Tapi masyarakat kita itu juga dengan hal yang seperti itu. Iya. Lembok Beda sebagai social media expert, orang yang terjun di sosial media, kenapa wong iki sok viral? Aku iki gak ngerti penilaianmu sih ya, karena kan ya aku terjun di sosial media tapi landasannya hilang gitu. Kan gak ono. Iki-ne gak ono. Iya, judgementmu ae. Kenapa bisa viral ya? Karena iki ya banyak. Sekarang itu untuk menjadi konten kreator siapapun bisa. Karena berdasarkan dari banyaknya kebosanan orang-orang terhadap konten-konten sing terkonsep, konten-konten sing apik, bosen. Ketika muncul sing aneh didik, kecolek kan gitu. Nah, beliau juga muncul dari situ gitu. Iya sih. Kok iso yo? Aku sampai anjir kayak gini viewernya. Karena kayak terus melebuning beranda. Sosial media yang harusnya menjadi tempat untuk meletakkan sebuah karya ya, foto kita yang apik, video kita yang lucu atau apapun itu menjadi lifestyle. Kadang orang yo sehari-hari aja sing konten gitu. Sehingga ya sehari-hari ini ya seneng kan delok wong koyo ngono, kayak aneh aja gitu kan. Ya jadi ya itu menjadi hal yang sangat bisa lah untuk kita kesana. Ini kan podcast Exit kenapa bahas iku langsung aja. Gara-gara pembukaan mutel. Iya cari. Asyik. Terima kasih untuk Ultras Buntu tentunya. Terima kasih Ultras Buntu, mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Yogyakarta, Solo banyak Pak ternyata Pak. Kemarin waktu kita ke Solo itu banyak sekali yang DM saya, lu Mas di Solo ta? Mas ayo Mas bikin exit live di Solo. Iya. Kayaknya layak diperhitungkan loh di lokasi yang sama men. Kayaknya cuk transportnya kayaknya cuk kan bisa ditutup dari tiketing. Tiketing 200 lah. Ate wong 100. Piro berarti? 20 juta. Bensin. Sound. Lulu Kananta itu siap mensupport tempat dengan gratis dan makanan dan lain sebagainya.
Ngono ya. Iya. Nek ana sing nyponsori oke lah ya. Nek gak ono ya kayak online ini kan aman kan ya. Betul, tapi memang banyak. Online itu diciptakan agar kita tidak perlu bertatap muka untuk berinteraksi. Betul. Karena untuk bertatap muka membutuhkan kos yang sangat luar biasa. Mengingat proyek ini happy. Ya wis lah. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan dari beberapa ultras buntu yang sudah dikulit oleh adik-adik dari podcast Exit. Oke. Halo Mas Fir. Aja ngono. Sumpah, kon dempal manja cuk, jijik aku bajingan. Tulisane ngono, Cuk. Gak katok pendek pisan. Ya Allah. Halo Mas Fir, tanya pendapat seperti biasa, jangan sebut nama akun saya. Aku sama istriku sama-sama bekerja. Memang tak persilahkan kerja biar ada kegiatan, karena sebelum menikah dia bekerja dan kontraknya anggap mana singo taman safari. Loro rek wong loro pilek sebulan. Oke. Suplai oksigen ke otak berkurang. Iya, dadi angop. Aku tahu gak buka cangkemku ternyata keangop. Angpo, goblok. Oleh duit teko barong sih. Deng. Lanjut pertanyaan. Sebelum menikah dia bekerja, kontraknya harus berhenti jika menikah. Intinya pernikahanmu mengganggu karir istrimu. Woi. Iya. Enggak. Enggak. Ngawur aku. Dia mengizinkan istrinya menikah dengan asumsi bahwa lek iki tak jarno nang omah stres iki karena punya masa lalu bekerja. Bagus. Aku bekerja di luar kota, baru ketemu pas weekend. Di awal-awal pernikahan aman-aman saja. Tapi lama-kelamaan pride sebagai lanang terganggu. Terganggu karena nggak bisa nge-provide waktu dan tenaga untuk istri. Kalau uang pasti bisa ya, cuman nggak bisa nge-provide waktu dan tenaga lek nang omah. Mengganti gorden, ganti tackle, umbah-umbah ngono. Akhirnya ketika pulang aku nyeting awakku jadi beta dalam tanda kutip, dalam kurung duduk beta Sofian, mosok moro-moro dadi wong timur. Anjing simple tapi kok lucu sih bangsat. Alasannya biar kalau weekend aku tiba-tiba istriku kau kok aku tadi beta Sofian ya. Tapi beta Sofian gak ngono sih ngomongnya asu. Biar kalau weekend aku sepenuhnya bisa provide total kalau dia ada kebutuhan. Nah, dia di posisi sales promosi wilayah, sedangkan si istri kantoran biasa. Akhirnya pada waktu pulang dia menyediakan waktu untuk mendengarkan semua unek-unek perihal kerjaan, kejadian sehari-hari dia yang gak cukup lewat chat atau video call tok. Dia minta kemana wis tak turuti ya pokoknya, untuk membayar dan mengganti waktu yang mestinya aku bisa provide. Nah, dia punya kekhawatiran kalau pulang dan setel dominan, bukan ono alpha ono beta gitu deh maksudnya dia ya. Setel dominan wedi nek bakal ngerosok gak diumani opo-opo. Oke. Intinya itu, menurut sampean bijak gak koyo ngono? Memang kalau sekarang kan lagi kampanye ya normalisasi wanita bekerja dan lain-lain. Masalah salah atau tidak aku nggak bisa memutuskan. Cuman kalau ada permohonan normalisasi berarti kan nggak normal. Sorry, apa maksudnya? Puter maneh podcast lagi. Maksudnya apa? Berarti kan nggak normal. Kan selama ini memang dianggap normalnya adalah wanita tidak bekerja. Ya, apa yang tak lakukan di keluargaku. Patriarki. Dia juga meminta ini juga dinormalkan untuk gabung dianggap normal juga. Ya, berarti kan awalnya nggak normal. Betul. Untuk menjalankan iki kayak sampean ya Mas ya. Aku nggak menyalahkan, aku orang yang tidak pernah menjudge apapun kecuali diminta. Untuk melakukan hal yang tidak normal memang butuh banyak komitmen sebelum menjalankan itu. Harus ada banyak batasan untuk itu, wajar. Contoh kayak kowe, bojomu kerja, aku nggak mungkin ada waktu untuk bontot nokon.
Nah, untuk kondisi yang seperti itu, kamu biyen iki gak oleh iri ambek aku nek misal aku dibontotno bojoku. Aku njaluk bontot lila kiri. Itu wah boleh masak lu Ruby, masalah aku nek tuku beras ngepres. Ya, terus Kadang wis tuku 5 kilo dimasak dadi 10 kilo. lu kok iso? Ana tumo itu. Kok tadi ketan ireng gitu. Itu mau Cina. Terus. Ketika kamu melakukan hal yang tidak normal, berarti catatannya adalah kamu tidak boleh iri dengan orang yang normal, gitu ya. Sehingga kalau di kondisi yang sekarang ditanya bijak atau enggak Mas, menurutku ya bijak atau tidaknya kembali ke kamu. Yang penting kamu tidak membandingkan rumah tanggamu dengan orang lain. Pertanyaannya dia adalah mulai terusik pride-nya dia. Kalau mulai terusik pride-nya ya kembali ke omonganku yang di awal. Ya konsekuensimu. Pride terusik itu kan berarti pride orang seorang pemimpin rumah tangga dalam mode patriarki. Iya kan? Dia ini sampean ini Mas, maksudnya sampean ini sadar nggak kalau nggak lagi menjalankan rumah tangga patriarki, sehingga yo gak ono dong ngarusi masalah pride gitu loh. Jadi sepertinya ini ada yang masuk. Paham ya? Masuk. Lek kon pada waktu kon mengambil gini Mas, saya mau menerjemahkan bahasanya Mas apa? Sorry. Kukang. Gini lah. Kokang. Nah, nanti maksudnya Mas Kukang ini bahwa ketika kamu mengambil pilihan mengizinkan istrimu kerja dan kon gak gelem stres, ya konsekuensinya memang seperti itu gitu ya. Atau kembali lagi justru yang pertanyaanmu adalah wis gak apa-apa wis pride-ku tak balekno ae, tapi bojomu nang omah dan kemungkinan dia akan stres dan akhirnya tambah ngomel-ngomel. Nah, soal pride itu harus lebih spesifik kamu terlukanya di bagian mana? Apakah itu pride yang kesenggol, kon mulai gak diregani, mulai gak dipijeti? Ya itu yang memang harus dibiasakan. Bahwa ketika kon ono di posisi sebagai rumah tangga yang egaliter, bahasanya kan ya. Egaliter itu setara sama, maka yang kamu harapkan dari istrimu itu apa? Respect itu yang harus diterjemahkan ke istrimu. Aku butuh respect. Respect itu apa? Ngomong ning aku aja bentak-bentak. Ngono misale. Ngomong ning aku lower your voice. Gunakan nada yang rendah. Gak apa-apa aku ngrungokno ceritamu. Tapi ketika kamu ngomong ke aku apa yang harus tak lakukan, gunakan kalimat yang sopan dan kalimat yang baik. Gitu. Karena pada waktu kamu ngomong sama seorang laki-laki dan kepala rumah tangga, meskipun ya kamu sama-sama bekerja, kita sama-sama bekerja, aku tetap dihargai sebagai seorang laki-laki, intinya kayak ngono-ngono. Iya. Nah, ada kalanya memang rumah tangga yang egaliter itu justru membuat laki-lakiku bertanya-tanya. Sakjane aku iki duwe pride gak yo? Ancen ono momentum iku, Pak. Oke. Di rumah tangga yang egaliter iku pasti akan ada momentum itu. Tapi itu memang harus didefinisikan dan wedok kudu ngerti banget bahwa komunikasi yang gini. Lanang iku gak butuh dicintai kok pada akhirnya. Butuh iku respect, Pak. Butuh iku komunikasi yang menghormati dan menempatkan laki-lakiku sebagai seseorang. Aku dulu lebih tinggi gitu, tapi menempatkan dia sebagai seseorang. Dan hari ini ketika kamu memilih istrimu untuk menjadi seorang pekerja, ya wis gak apa-apa. Aku sendiri jalani dan biasakan dengan konsekuensinya. Apakah bijak apa enggak untuk menjadi seorang beta pada waktu bersama keluarga? Beta iki sing ya apa? Nah, beta itu yang seperti apa maksudnya? Apakah beta yang kamu maksud adalah menjadi keset? Tapi kalau kamu mendefinisikan beta di sini adalah menyediakan waktu, itu kudu beta, itu kewajibanmu, Pak. Iya, kewajiban suami. Menyediakan waktu, mendengarkan cerita, nurutin apa dan lain sebagainya. Bahkan yang patriarki kayak aku juga melakukan hal yang sama. Nah, tetap mendengarkan gitu loh. Nah, sorry tak potong. Gak apa-apa. Salah satu Mengalir hal yang membuat aku tidak mengizinkan istriku bekerja itu pemikiranku ini, Rek.
ngene Mas, kadang kalau perempuan bercerita itu cuman butuh didengar. Sedangkan laki-laki kalau bercerita itu kan membutuhkan solusi. Iya kan, prinsipnya gitu. Makanya ketika istri datang ke aku menceritakan masalah di kantornya, aku tuh getem-getem karena sebagai laki-laki tuh kok jancuk tak parane bosmu tak kaplok ya gini gitu loh. Karena laki-laki tuh ketika diceritani mikirnya wes solusi. Tapi kalau perempuan sesama perempuan bercerita itu kan validasi. Bahkan gak ono konsekuensi. Makanya gibah ada di kalangan perempuan. Karena gak ono solusi nih mek ngomongin tok gitu loh. Betul. Makanya aku menghindari dia marah dengan atasannya. Kenapa? Karena waktu itu aku wis jadi atasan. Nang Telkomsel wis jadi leader, nang Comedy Sunday jadi manajer. Jadi aku di atasan dan aku sangat tahu gimana rasanya tidak disukai oleh bawahan. Pada akhirnya aku nggak peduli ya. Cuman itu kalau terjadi di istriku akan sangat berdamage bahwa kon nggak tahu, nggak ngerti rasanya jadi atasan. Aku ngerti, akhirnya jadi berantem sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku, makanya patriarki. Tapi di sini menurutku tidak ada yang salah sih dari ceritanya ya. Kalau cuman menyediakan waktu ya patriarki butuh. Dan memang itu kebutuhan perempuan untuk didengarkan ngobrol, padahal kita mulai kerja pegel, bojoku nih gak kerja nih, ngurusi oma pegel. Sayang, kamu tahu nggak, tadi adik tuh ngelundung tapi nggak sampai jatuh, pegangan selimut itu, terus dia nangis bentar tapi nggak nangis, tapi pegangan terus. Coba aku ketemu itu ngantuk tuh, tapi di posisi ngantuk juga secepat itu aku bangun dan delok, oh nggak jatuh tuh ya, nggak ada yang biru kepalanya, gitu loh. Laki-laki tuh nek mendengar cerita tuh gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang salah sih Mas. Salahnya ada Mas. Salahnya adalah mendefinisikan beta. Mungkin ya mungkin. Jadi dia mendefinisikan nyediakan waktu, dengar no bojone, terus mari ngono. Ya itulah hal-hal yang dia sebutkan tadi. Coba tak baca lagi. Nek pas pulang mendengarkan semua unek-unek perihal kerjaan, kejadian sehari-hari yang gak cukup, kemana aja dituruti ya itu kan tugas laki-laki bro. Iya. Terus kenapa kok aku cukup setuju dengan membuat wanita itu bekerja, yang diperbaiki bukan kemudian perempuannya jangan tidak bekerja, ya kan? Kalau kamu siap dengan konsekuensi keluarga patriarki silahkan. Kalau kamu meneruskan ini ya monggo. Di aku pribadi aku mempersilahkan dan meminta istriku untuk bekerja sebenarnya karena perempuan itu aku menganggapnya istri itu sebagai payung ya. Payung dalam banyak hal, payung itu digunakan atau tidak itu memang harus ada. Jas hujan itu begitu juga. Aku nggak tahu umurku sampai kapan, tapi ketika perempuan bekerja itu dia bisa membawa cangkul untuk hidupnya sendiri gitu kira-kira ya. Kayak ngono Mas. Jadi nah ini bagus nih pembahasan yang membuka pembahasan baru lagi. Aku dengan patriarki, aku juga ada kegelisahan bahwa usia aku sampai berapa nggak ngerti. Tapi di awal anak pertama lahir itu aku wis ngomong ke istriku, kalau salah satu dari kita mati atau aku mati, aku mengizinkan kamu nikah lagi. Karena ya konsekuensinya anak-anak ini harus hidup, iya. Nah aku bisa membayangkan itu, dan aku siap untuk konsekuensi itu. Mungkin awakmu belum kuat bayangno bojomu rabina mek wong liya saat kan meninggal kan. Makanya memilih untuk terus mengembangkan sayapnya pendeke dalam tanda kutip menjadi janda yang produktif. Aku mempersiapkan istriku untuk menikah lagi, jangan jadi janda lanang seake kok gitu. Tapi ojo menikah mbak arek pang gitu. Itu yang aku nggak seneng. Dunia sing tak kumpul nontek kayak nyervis kentrungan mangkel. Mending delok LGS 1. Iki intermezzo ya Mas ya. Maksudnya ya info aku juga banyak memikirkan konsekuensi. Bian pun sama gitu. Meskipun pada akhirnya kita berbeda pun nggak ada yang salah gitu. Lek diomong awal-awal mangkel misalnya menjadi beta atau ngrungokno atau melakukan pekerjaan suami ya mangkel Pak. Wong sadurunge kon bebas awakmu lapo ae leye-leye mulai kerja bebas pasti mangkel, tapi konsekuensi sebagai lanang.
Ya, gitu ya. Jadi nek mau membandingkan ya ojo dibandingkan dengan rumah tangga yang modelnya berbeda antara patriarki dan punyamu tadi. Terus nek masalah pride koyo salah mendefinisikan beta deh gitu. Mantap Mas, semoga Mantap Mas, semoga lancar terus Iya. keluargane. Min, semoga menjawab ya. Gitu. Selanjutnya Mas B, Mas Fir, ojo sebut usernameku, oke. Aku ape sambat tapi gak ngerti sambat ke siapa. Monggo. Aku ngrungokno podcast iki kok boleh pengen sambat nang sampean, pengen curhat lebih tepatnya. Tak terjemahkan bahasa Indonesia boleh ya? Boleh. Dia anak pertama yang katanya harus dan bisa dan piye carane, gimana pun caranya harus bisa menjadi tulang punggung keluarga. Dekengi kabeh. Dekengi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya menghandle semuanya. Dia ditinggal ayahnya minggat. Dia ditinggal pada waktu adiknya masih kelas 3 atau 2 SMA ngono dengan utang hampir 70 juta. Sejak dia dapat KTP, dia meminjamkan namanya ke bank untuk menjadi jaminan pinjol, gali lubang tutup lubang. Ayahnya dari si dia kecil, dia ini lanang ya. Dia ini seorang laki-laki, umurnya 27 tahun. Dari kecil itu bermasalah dan kerja dimanapun sering dikejar-kejar orang. Katanya penipu lah, bawa uang orang lah, tentang ayahnya ya. Sampai pernah dipenjara di Polres. Ibunya meninggal tahun lalu, bisa dibilang karena bapaknya yang suka menipu kanan kiri. Ternyata angel loh, moco basa Jawa ambil terjemahkan bahasa Indonesia. Oke. Ibuku kerja banting tulang hanya untuk keluarga dan dia enak sekali ongkang-ongkang kaki di rumah sambil membujuki orang-orang. Sebelumnya dia minggat atau sebelumnya si ayah minggat, si anak laki-laki ini geger geden karena perkara pendake mesku sing mepeti apa? Pendak tuh kayak bancaan hari meninggalnya. Jadi si anak laki-laki ini crash tuh sama ayahnya karena ada persiapan yang mepet. Lah kok dia enak live TikTok dan tidak bekerja. Sedangkan pendak atau apa tahlilan ya mungkin ya. Tahlilannya itu hampir tinggal 1 minggu. Akhirnya geger geden atau bertengkar besar dan akhirnya minggat. Seluruh keluarga besar harus tak biayai sekolahnya adikku, sampai ayahku juga pernah tak biayai. Sedangkan aku udah umur 27 yang sudah menjanjikan nikah anaknya orang. Semua keluarga beban keluarga semuanya ada di pundakku. Sekarang setiap kali Ebes atau ayahnya curhat ke orang lain, katanya aku yang gak ngerti keluarga, katanya aku gak tahu diuntung anak bajingan dan lain sebagainya. Aku taunya dari teman-temannya dia setiap dicurhati. Antep itu apa ya? Berat ya. Sedangkan adikku sendiri sulit sekali tuturan atau nasihatnya susah sekali. Isinya selalu tentang pacaran dan sekolah hanya ala kadarnya. Oh iya Mas, sekolahnya adikku nunggak sejak kelas 1, nunggak itu tidak mampu bayar ya. Karena apa? Karena beasiswa yang dipunya adikku itu dimakan oleh ayahku. Aku harus gimana? Aku harus mendekengi semuanya atau harus menghandle semuanya sebagai garda terdepan. Sedangkan aku sendiri keantepen itu keberatan, salibnya terlalu berat ngono lho bahasane wong Katolik ya. Mungkin Mas B atau Mas Fir ada saran karena senasib. Oh mungkin Mas B ono solusine. Aku maksudnya. Karena senasib. Ngerti ya Rek. Ya kan ngrungokno berarti. Saya berarti ngrungokno bapakmu. Anu ya, duwe perjalanan ya. Ngrungokno bapakmu. Iya. Iya, Cuk. Bapak ade podo, Cak. Terus mari ngono. Dibalas sampai admin ini. Lu. Terus gitu. Terus dibalas sih. Nek diterus-terus nubruk min raimu, respon keluargamu ya apa? Wala cuk admine cuk. Respon keluarganya membebani, harus membiayai biaya sekolah, kebutuhan adik dan rumah. Kalau rumah oke lah, tapi kalau adik yang aku merasa keberatan. Sedangkan aku sudah ingin segera lepas.
mau sampai kapan adikku sendiri ya tidak menghargai aku. Kalau dikandani atau dinasehati gak ngerti posisi, intinya lek dinasehati adik ngerasa kon gak ngerti posisiku. No. Kalau dibiarkan ugal, aku bukan orang tuanya adikku, dikerasi salah, dialusi ngide-ide. Sampean Mas. Perbedaan kita adalah kon gak duwe ibu. Ibumu wis lepas. Soal bapak sama. Yang kedua, perbedaan kita adalah di adik. Adikku iso dikandani. Adikku iso diarahkan. Adikku bisa ya memang lah karakter seorang adikku bengal, terus kemudian angel kongkonane, saksi gitu-gitu ya. Aku sebagai anak pertama belum pernah menjadi adik, tapi aku bisa membayangkan bahwa adikku itu hidup dengan segala ketersediaan yang ada sehingga membentuk karakternya dia. Tapi bedanya ada di situ. Aku duwe ibu, aku duwe adik, adikku iso dituturi. If aku ono ning posisimu, aku cabut, Pak. Aku sudah tidak punya alasan satupun untuk bertahan. Kamu harus bisa memberikan batasan ke adikmu bahwa sampai kapan dan harus bagaimana awakmu bisa membiayai dia. Sisanya lepas. Kalau menurutku keluarga ini sudah tidak terlalu dan tidak bisa fungsional karena awakmu menggantungkan sesuatu terhadap sesuatu yang gak bisa kamu kontrol. Kamu membebani dirimu dan mengorbankan kesehatan mental untuk beban-beban yang tidak memiliki dampak positif ke kehidupanmu. Itu. Kecuali kamu bisa bekerja sama dengan adikmu untuk membopong ini semua. Artinya adikmu bisa kerja sama. Ayo, kon yang golek duit, kon ya usaha. Kon misale mulai sekolah, terserah kerja apa gitu. Buatlah sebuah penghasilan sehingga ini gitu-gitu sih. Situasi itu harus terinternalisasi nang adikmu gitu. Seorang anak SMA itu maunya happy bener gak? Dan gak mau diganggu happy-happynya gitu. Ya kasih shock terapi lah, tinggalan minggat ngono. Deloken apakah adik mau mengejar kamu apa enggak. Adik memang masih bisa diperbaiki, dia masih punya potensi untuk berkembang. Kasih batasan-batasan tertentu. Golek ono aku lek kono kerja. Gitu, aku gelem biayai kamu kalau misalnya kamu udah cari sampingan. Lek gak gelem aku karena uripmu hanya main-main dan aku gak iso membiayai main-mainmu. Gitu lah ya. Ngono. Aku tetap bertahan di sebuah keluarga atau memanggul salib keluargaku. Aku ya biyen iki. Karena aku punya alasan yang sangat kuat. Sopo MS ku gitu. Kalau gak ada dia selesai, aku pasti akan cabut. Sambil nggawa adikku ya. Kayak ngono sih. Iya. Itu sih. Terus monggo Mas Firza, ada tambahan apa enggak? Gak sulit sih ini kayaknya. Iya, dari ceritanya yang sesingkat ini aku bisa menggambarkan kondisi ini bahwasanya memang ada hal yang perlu diperhatikan adalah kamu anak pertama nih sempat lupa kalau kamu juga terluka gitu. Di rumah tangga yang kacau itu bapak gak bertanggung jawab, ibu akhirnya stres sampai harus dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Kamu boleh loh, kamu tuh lagi terluka gitu. Kamu terluka, kamu tertatih-tatih gitu ya. Tapi kamu mencoba untuk menselaraskan ini semua, menyeimbangkan kehidupan ini yang dimana iya, aku setuju Bian untuk ini bukan tanggung jawabmu sepenuhnya gitu. Bapakmu seurip gitu. Kalau misalnya memang ini terlalu berat dan sampai akhirnya adikmu bengal, itu menurutku adalah ilusi, itu akibat dari ilusi yang kamu ciptakan bahwa semua baik-baik aja. Dengan bapak gak tanggung jawab dan ibu sudah meninggal, kamu terlalu memprovide dia sehingga dia lupa akan kekacauan yang lagi terjadi gitu loh, sehingga dia berani sama kamu. Dan menurutku mungkin saat ini kamu sudah cukup bertanggung jawab, dan 27 tahun menurutku bukan hal yang sulit lagi untuk memutuskan baik atau pergi atau bertahan gitu. Karena kembali lagi adikmu tuh bukan anakmu. Adikmu tuh suatu saat akan tumbuh sendiri, akan punya kemerdekaan sendiri gitu. Kalaupun kamu cabut menurutku nggak ada masalah kok gitu. Karena kamu juga
udah habis lah 27 tahun ngurusi keluarga, sekarang kamu harus maju ke depan gitu untuk memperbaiki atau melanjutkan komitmenmu dengan pasanganmu dan lain-lain gitu. Masuk itu Mas. Itu lebih penting. Betul. Yang bisa dipertahankan adalah adik ya. Kalau kamu mau ngambil tanggung jawab, ambilin tanggung jawab sama adikmu. Whatever it takes, itu adalah perjalanan psikologis. Mungkin dia bengal, tapi kamu harus bisa rawat. Itu soal adik. Yang kedua adalah kalau kamu mempertahankan situasi ayah dan tidak bisa mengkondisikan adikmu, aku gak yakin perempuan akan menerima kondisimu, Pak. Iya. Apa yang membebanimu itu sangat tidak bisa diterima oleh perempuan pada umumnya, terutama perempuan yang ingin hidupnya settle gitu, yang mengharapkan hidupnya itu settle gitu. Itu sih. Iya. Oke, itu ya, cukup ya Mas ya. Semoga bisa menjawab ya Mas ya. Singkat aja. Iya. Satu lagi mungkin. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini menarik ini Mas. Hampir sama tapi menarik. Oke. Lebih kompleks. Jadi lebih kompleks lagi. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak terakhir. Okay. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakakku perempuan dua-duanya, yang paling besar sudah menikah. Pisah rumah tapi masih dekat lokasinya. Dan yang kedua sudah bercerai dengan suaminya dan sekarang tinggal bersamaku. Jadi si laki-laki yang bercerita barusan itu namanya Satria. Satria siapa kan bebas aja kan? Bebas ya. Oke. Anak ketiga dari 3 bersaudara, kakaknya perempuan dua-duanya. Yang paling besar, yang nomor 1 sudah menikah, pisah rumah tapi lokasinya berdekatan. Oke. Yang anak kedua urip ambek anak ketiga dan ayahnya. Paham ya? Paham. Anak kedua kakak cewek yang kedua ini aslinya sudah menikah tapi cerai. Sedangkan bapaknya sudah meninggal. Jadi practically anak kedua, anak ketiga itu hidup bersama, nyewa rumah. Tadinya tinggal bertiga tapi bapaknya meninggal. Nah, si anak terakhir ini belum menikah dan sekarang kondisinya sedang bekerja. Nah, untuk saat ini aku sedang dekat dengan seseorang, perempuan tentu saja. Sedang masa pendekatan dan kami pun memang dikenalkan oleh teman karena dijodohkan. Oke, intinya dia cocok dan lain sebagainya. Ada satu masalah bahwa saya merasa untuk ke jenjang yang lebih serius lagi belum bisa meninggalkan kakak saya seorang diri. Kakak yang kedua kelulur. Kakak yang kedua itu urip ambek dhewe wis menikah. Terus habis itu tapi anak-anaknya pun dititipkan ke mantan mertuanya. Oke. Karena tidak ada orang di rumah. Mantan suaminya pun sudah menikah lagi dan tinggal pisah dari anak-anaknya ini. Jadi dia duwe kakak ya kan, cerai. Nah, anak-anak iki dititipno ning maratuwane. Tinggalnya pun pisah sama bapak aslinya. Gitu. Enggak tinggal sama si perempuan ini. Nah, yang jadi masalah adalah itu. Otomatis sehari-hari ponakanku cuman bisa diurus oleh kakek neneknya. Aku merasa cukup haus kasih sayang dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya kurang memperhatikan mereka. Ketika sedang ada waktu kosong, kakakku lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan lari maraton yang memungkinkan dia untuk tidak pulang atau bertemu dengan anaknya. Aku merasa aku dan kakakku yang sulung sudah berusaha memperingatkan dia untuk mengurangi waktu larinya karena sangat mengurangi waktu dia bersama anak-anaknya. Padahal anaknya pernah mengeluh karena ibunya terus-terusan ikutan lari dan kurang waktu bersama. Setiap hari dia pulang sampai rumah sekitar jam 10 malam. Aku gak tahu dia ini memang karena lembur atau ada kegiatan setelah bekerja. Yang aku tahu terkadang pulang sudah malam memakai pakaian larinya. Yang aku tahu terkadang pulang sudah dalam mulai omaiku dalam kondisi wis kelamben bagian lari. Aku khawatir anak-anaknya akan tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya dan berpengaruh ke pergaulan mereka nanti. Apalagi anak perempuannya ada 2.
Kakakku yang sulung tidak bisa banyak ikut campur karena ada hal psikologis yang mengakibatkan overthinking sampai panic attack. Hal ini sempat parah ketika bapak kami meninggal. Aku kadang punya rasa takut kalau aku menikah nanti kedua kakakku ini akan terabaikan, dan aku sebagai anak laki-laki satu-satunya tidak rela mereka kenapa-kenapa. Kembali lagi ke perempuan yang sedang aku dekati, bahkan aku juga khawatir karena dia pun ada penyakit lambung. Katup lambungnya sering terbuka, orangnya sering overthinking. Kalau dari cerita dia, bahkan sempat ada panic attack juga. Aku ketawa karena ya sama sih kita. Aku Firza gitu. Dia anak rantau yang tinggal di Jakarta. Ada ketakutan terbesar kalau dia kenapa-kenapa di kosan dan gak ada yang tahu. Aku sekarang sedang bingung mau mengambil langkah apa ke depannya. Aku pun sedang mengumpulkan modal untuk menikah. Mungkin segitu dulu Mas B, matur nuwun sangat. Itu Mas. Repot ya, kadang emang berada di lingkungan yang membingungkan kok. Semua orang di sampingmu panic attack tuh. Asam lambung berarti pikirannya emang lagi kacau semua. Tapi ya coba tak petakan ya. Yang pertama memang masalah keponakan. Mau dia tumbuh seperti apa, kembali lagi. Ini nek terlalu berat nih, lempar ke takdir aja. Mungkin takdirnya juga akan menjaga dia gitu loh. Ada tambahan dikit Mas. Oke. Oh ya, mungkin untuk info tambahan, ibuku lebih dulu meninggal, jadi gak ada orang tua mereka. Oke. Aku sempat bingung ketika kedua kakakku bertengkar hebat setelah gak ada orang tua sampai mereka gak mau ngomong. Yang biasa mendamaikan adalah bapakku karena posisinya aku adik, jadi terkadang mereka gak mau mendengarkan aku. Tapi sekarang udah berangsur baik. Oke. Intinya kondisi ini kompleks ya. Oke, lanjut Mas, sorry Mas. Nah, sebagai anak laki-laki ya kadang kita tuh saking pahlawannya kita ya buat anjir bener. Saudara-saudara kita tuh iki apa sih nih? Kadang terlalu superhero-nya kita terhadap saudara-saudara kita tuh kita lupa bahwasanya untuk menolong seseorang tuh kita harus lebih dulu. Itu. Aduh, anjur bener. Untuk memberi seseorang tuh kita harus lebih dulu. Di saat kita sama-sama pondasi ini gak kuat terus nulungi ya pasti ambruk semuanya. Dan itu logika yang tidak bisa dibantah. Jadi menurutku apa yang harus aku lakukan Mas Firi ya kamu harus menjadi merdeka dulu dalam pemikiranmu gitu. Kamu punya pasangan ya kamu fokus sampai uripmu dewe. Kamu fokus nyenengno pasanganmu dulu gitu. Sampai di titik yang settle, di mana titik yang settle itu nggak cuma finansial ya, obrolan kalian komunikasinya bagus, sampai meredakan overthinkingnya pasanganmu dengan perilakumu dan pengertianmu, pemahamanmu, sehingga ketika itu semua sudah tercapai, rumah tanggamu sudah aman, baru kamu menolong orang lain, menolong kakakmu. Di kondisi yang sekarang ini menjadi berat karena kamu sendiri belum settle secara mental dan lain-lain. Dan kamu harus direpotkan dengan kondisi kakakmu. Karena sorry itu apa yang terjadi sekarang itu kan buah karya dari masing-masing kakakmu. Paham gak sih? Kakakmu jadi janda, terus ponakannya gak terurus. Itu adalah kegagalan yang sudah dilampaui oleh kakakmu. Sehingga kamu sebenarnya punya pilihan untuk tidak ikut dalam kegagalan tersebut. Karena kamu belum pernah memilih gitu loh. Jadi untuk urusan keponakanmu kamu bisa gak peduli karena kamu tidak ikut andil dalam kegagalan itu. Kalaupun kamu menolong, menurutku ya kamu harus settle dulu, kamu harus kuat dulu nih, baru kamu menolong. Oh ternyata tiba-tiba nih Mas, aku gak ngurusi keluargaku untuk 3 bulan. Pikiranku lebih tenang, karirku lebih lancar semuanya, sehingga aku bisa nukokno es krim ponakanku tiap Sabtu. Nah itu yang aku harapkan kamu bisa melakukan gitu loh. Nah kondisi sekarang nih sangat susah nih. Kamu jalan selangkah untuk maju, kamu ketarik 3 langkah karena kamu masih terus gandoli. Coba dilepaskan gitu. Alam ini bekerja dengan semuanya kok. Bahkan dengan caranya gitu. Kucing sing lahir terus ditinggal ibu itu iso kadang ditemu wong dianu dan segala macam gitu. Tuhan punya cara untuk itu. Jadi jangan terlalu overthinking.
Kamu sudah berhadapan dengan kakakmu sing overthinking, kamu berhadapan dengan pasanganmu sing overthinking. Masa awakmu ape overthinking? Overthinkingmu dari mana? Pondasimu belum kuat. Jangan terlalu menolong banyak orang dulu. Tolong dirimu dulu. Gitu sih menurutku ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya beberapa momen mungkin pergi dulu lah gitu. Mungkin 6 bulan, 7 bulan untuk kamu mengenal dirimu sendiri siapa gitu. Saat semuanya udah tercapai dan kamu merasa puas, kamu kembali menjadi seorang pahlawan, menurutku boleh gitu. Nek teko kon? Ya, yang pertama adalah perasaan untuk bertanggung jawab itu baik ya. Baik. Perasaan untuk bertanggung jawab, kamu terpanggil untuk menolong itu baik, sangat baik, Mas. Dan aku tidak menyalahkan itu. Tapi coba kita bedah satu persatu ya. Coba kita pelan-pelan bedah satu persatu. Yang pertama, bahwa kamu tinggal serumah sama kakakmu. Sedangkan beliau sebenarnya punya anak. Dan kenapa kok anak itu dititipkan ke kakek neneknya? Itu kan jadi sebuah pertanyaan. Sedangkan di sana dia tidak dirawat oleh ayahnya. Kalau ini ada hubungannya sama hak asuh, maka itu harus dipertanyakan kan gitu. Benar. Itu bisa dipermasalahkan juga itu kok. Ya apa sih kisah jane iki? Apakah si kakak dinilai tidak mampu atau bagaimana? Putusan pengadilannya itu seperti apa sebenarnya? Itu yang pertama, dan itu memang harus dijawab dan iku urusannya kakakmu. Ada hal-hal yang memang boleh kamu pikirkan dan banyak hal-hal yang harus kamu pikirkan untuk dirimu sendiri, betul katanya Mas Firza. Nah, masalahnya Mas, masalahnya adalah iki koyo rada jahat Pak, sumpah. Aku menahan statement-statement yang rada jahat karena apa yang dilakukan oleh kakakmu itu tidak sepenuhnya tanggung jawabmu. Atau bahasa yang lebih ekstrim, kudu urusanmu Pak iku Pak. Itu tinggal bersama kakak, menolong sebisanya, menolong dengan ukuranmu itu baik. Tapi misimu sebagai manusia, visimu sebagai manusia harus lebih kuat, harus lebih besar daripada itu. Apa yang harus kamu lakukan adalah memperbesar kapasitas. Memperbesar kapasitas itu banyak ya interpretasinya. Kapasitas dalam berpenghasilan, kapasitas dalam skill, kapasitas dalam hidup, kapasitas untuk menolong, itu harus dibesarkan dulu. Ibaratnya salibnya itu terlalu besar untuk kamu gendong, maka ya bebannya yang harus dikurangi. Karena merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakan, ya kan. Kalau aku baca itu kan dia merasa ponakannya haus akan kasih sayang. Mas, RAM yang kamu punya itu berharga untuk kamu buat mikir hal-hal yang lebih produktif, yang pada akhirnya dampaknya kamu bisa menolong mereka. Tapi kalau kamu berhenti di rasa kasihan, terus kamu berkubang di perasaan bahwa ya apa ya, aku kudu lapo ya, kamu gak akan kemana-mana. Yang harus dilakukan adalah memperbesar kapasitas. Untuk apa ya? Untuk menolong mereka-mereka ini. Karena ya benar sih, kapasitasnya Mas Satria ini masih ada di tataran adik. Kalau kamu mau menolong dia dan mereka tidak seeking for a help dan mereka tidak minta tolong, ya ngapain? Ya. Mudeng ya maksudku ya. Paham. Gitu. Kalau kamu mau membangun sebuah rumah tangga, maka yang harus kamu fokuskan, aduh Mas, aku mau ngomong sih. Mas, rumah tangga itu banyak sekali menyita waktu. Dan kalau kamu mengambil pilihan untuk berumah tangga, maka kamu harus merelakan stokmu berpikir tentang keluarga yang lain gitu loh. Karena keluargamu itu udah cukup rumit untuk dibangun gitu. Maka keluarga yang lain itu akan menjadi nomor 2 untuk dipikirkan. Karena core family atau nuclear family lah bahasanya, itu butuh fokus yang tinggi dari seorang ayah itu terutamanya. Dan
kapasitasmu sebagai laki-laki itu harus sangat besar dan luar biasa untuk menjadi seorang ayah atau menjadi seorang suami gitu. Dan ini sangat berbahaya kalau misalnya kamu mengambil banyak sekali tanggung jawab tapi kapasitasmu masih kecil. Kapasitas itu macam-macam ya, sekali lagi ya. Kapasitas itu juga kapasitas stresmu, kapasitas berpikirmu, kapasitas produktivitasmu. Itu terutama produktivitas ya, produktivitas yang menghasilkan kehidupan. Itu sih Mas. Iya. Cukup deh kalau gitu. Semoga bisa menjawab ya. Memang kadang orang tuh terlalu baik. Orang yang baik itu kadang lupa posisi. Akhirnya dia gampang jatuh. Dan yang bikin kehidupan kompleks ya awakmu dewe. Iya. Kasarnya kayak gitu. Ini biar bentangi awakmu. Dikaplok-kaplok ya. Gitu. Kita sampai statement jahat ini karena kenapa kembali lagi sampean anggap konco gitu. Dan ini sudah sangat mengganggu psikismu gitu. Makanya kita harus sedikit agak kasar untuk kamu melek. Oh iya juga ya gitu. Dan memang sejatinya enggak apa-apa. Kita enggak peduli sama saudara, kita enggak peduli sama bapak, selagi kita sendiri berusaha lebih baik enggak apa-apa. Tapi nek wis baik ya kudu eling gitu ya Mas ya. Kamu harus pegang salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan. Tidak ada solusi yang sabu jagat. Ya. Benar, tidak ada solusi yang sabu jagat. Kamu mau merangkul semuanya terus mari ngono gandoli kabeh, iki butuh mental state lanang sing luar biasa. Secara mental strong gitu. Tingkatkan apa itu? Kalau gitu. Terima kasih teman-teman Ultras Buntu dimanapun berada. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.